detektif itu dikuasai dan dimiliki oleh inisial S. Seperti itu. Berapa pertanyaan tadi, Bang? Tadi pertanyaannya sekitar 14, hanya seputaran persoalan apakah klien kami mengenal ya inisial S, kemudian si pelapor dan kemudian saksi yang lain, dan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh klien kami Dr. Rufik, seperti itu. Bang, ada apa bukti tambahan mungkin yang ditetapkan juga, Bang? Nah, sekarang dalam proses lidik ya, proses lidik, bukti yang kami berikan hanya sebatas pada saat kami melaporkan awal seperti itu. Ya, ada screenshot, capture gambar dan transaksi seperti itu. Bang, keterlibatan Dr. Andrea sendiri dalam kasusnya Dr. Mufid versus Dr. detektif apa, Bang? Kalau terhadap laporan ini atau yang di mana? Yang sekarang, Yang sekarang, karena pada saat peristiwa kejadian yang dilaporkan oleh Dr. Mufid, Dr. Andreas berada di tempat itu. Ya, Dr. Andreas sebagai saksi menerangkan, melihat dan mendengarkan ya bahwa apa yang disampaikan oleh inisial S itu adalah bohong dan benar menyerang kehormatan, seperti itu. Apa sih, Bang, yang menjadi permasalahan dasar akhirnya membuat laporan tersebut? Sebenarnya ada satu perbuatan kembali ya tentang persangkaan pasal 27A menyerang kehormatan klien kami Dr. Mufid, mengarah kepada perkataan bahwa inilah suami istri yang menipu, seperti itu. Soal produk, penipuan produk? Saya tidak tahu, maksudnya apa, seperti apa tidak tahu. Oke. Bang, berarti sampai saat ini udah berapa saksi, Bang? Sampai saat ini sudah ada 2 saksi. Bang, ini kan yang terkait masalah DRG. Untuk Dr. Andreas sendiri yang di Medan dan gimana Bang kasusnya, Bang? Iya, ini kurang lagi. Itu lagi. Oke, jadi sebenarnya ini kan aneh ya. Kalau saya katakan ini aneh gitu. Klien kami sudah melaporkan sejak Oktober 2024 ya. Kemudian penetapan tersangka inisial S ini sudah mulai sejak tanggal 17 Maret 2025. Nah, kemudian kami berharap ya sejak panggilan pertama ya si inisial S ini dipanggil Polres Medan tanggal 26 Maret sampai dengan sekarang panggilan kedua belum dilayangkan oleh penyidik Polrestabes Medan ya. Dan yang lebih aneh, ini aneh, kami barusan mendapatkan informasi dari tim kami di Medan bahwa adanya surat panggilan kepada klien kami dan kepada kami sebagai kuasa hukum untuk datang ke Mabes Polri berdasarkan Dumas, ya, berdasarkan Dumas si pelapor. Anehnya itu tujuannya adalah untuk sebatas melaksanakan gelar perkara khusus. Ya, kalau dalam gelar perkara khusus itu sebagaimana Perkap 6 2019 di pasal 31 di 3. Dan kami melihat itu adalah sangat cacat formil. Ya, tapi tidak apa-apa, kami akan hadapi. Ya, aneh pasal 27A kemudian begitu lama lalu dilakukan gelar perkara khusus. Tapi kalau kita perbandingkan dengan persoalan laporan yang di Pejaten ya, Jawa Timur itu si pelapor terlapor sekarang terdakwa adalah Isa Jega. Oh, ini cepatnya luar biasa. Bahkan yang kami dengar ya persangkaan 27A tapi tuntutan 5 tahun. Ini kan aneh ini. Ya, ini aneh. Jadi ya sudahlah, biarkan masyarakat melihat apakah proses hukum ini tetap on the track terhadap ketentuan konstitusi atau memang berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Bang, berarti bisa dibilang prosesnya lambat dong kalau yang di Medan, sedangkan orang lain langsung diproses. Menurut kami ini bukan lambat ya. Dugaan kami ini adalah ada satu perbuatan obstruction justice ya, menghalang-halangi penyidikan. Ya, menurut kami seperti itu. Ya, dengan kekuasaan, dengan apalah seperti itu. Jadi dugaan kami ada menghalang-halangi penyidikan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan maupun pihak lain seperti itu. Bang, dengan lambatnya proses yang dimulai ini untuk Dr. Andreas sendiri menghambat nggak sih pada akhirnya untuk beberapa hal ya pekerjaan Sebenarnya kalau klien kami nggak ada masalah ya, tetapi ini kan sepertinya pihak penyidik ini melakukan pembiaran ya, kerusuhan yang berlarut-larut seperti itu. Jadi kalau kami katakan efeknya kepada Dr. Andreas klien kami tidak begitu besar ya, tetapi sangat besar bagi masyarakat keseluruhan. Oke. Lagi? Siap. terkait penangguhan Miki. perpanjangan masa Panjang. tahanan. P19 bolak-balik itu karena kurangnya alat bukti. Saya pikir itu pendapat yang keliru. Ya, itu keliru. Karena apa? Karena P19 itu dasar hukumnya adalah pasal 138, judul 75 KUHP. Artinya apa? Dilakukannya P19 karena adalah pendalaman berkas.
ya, berkas terhadap ketraksi, keterangan pelapor dan sebagainya. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti itu keliru, ya. Tetapi penyidik, ya, dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami. Ya. Kami menilai itu berdasarkan pertanyaan penyidik kepada klien kami. Ya, artinya kenal sama Sanu. Tidak ada terhadap tersangka yang dua di dalam. Tidak ada. Ya. Kalaupun ada hanya sebatas kenal sama tersangka NM, IM, kenal. Itu aja. Tetapi terhadap pembuktian kejahatan mereka tidak ada. Ya, lebih kepada dua saksi yang lain. Ya, terhadap inisial O dan inisial S. Seperti itu. Jadi artinya menunggu dulu dua terlapor ini untuk jadi tersangka dulu baru akhirnya bisa semua Bukan di seperti itu. pengadilan. Menunggu agar penyidik memanggil kembali si saksi dengan inisial O dan inisial S untuk dimintai keterangan berdasarkan petunjuk jaksa. Menurut kami seperti itu. Tapi itu belum terjadi berarti Pak? Belum terjadi sehingga dilakukan perpanjangan 30 lagi. Ya, kalau sudah terjadi, itu sudah jadi satu. Seperti itu. Berarti pihak DRD sendiri meminta agar penyidik kembali memanggil dua orang itu ya? Oh iya dong. Karena kami kan sudah dipanggil. Pihak klien kami sudah dipanggil, saksi-saksi klien kami sudah dipanggil, tinggal saksi yang seharusnya yang dilaporkan oleh klien kami terhadap 4 peristiwa hukum tadi yang kami sebutkan itu belum dipanggil, seharusnya itu dipanggil. Nah akhirnya kalau sudah dipanggil, saya yakin. Ya terhadap yang 2 yang sudah tersangka, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Ada tambahan bukti lagi mungkin yang mau dikasih ke penyidik bang? Gimana? Ada Tambahan tambahan bukti. bukti lagi yang mau dikasih ke penyidik? Untuk yang mana ini? PMJ atau Medan? Enggak, yang kasusnya DRD sama Nikita. Enggak ada lagi. Udah cukup. Sudah cukup. Ya dari pihak kita, dari pihak klien kami sudah memberikan keterangan tambahan berdasarkan petunjuk jaksa dan bukti-bukti tambahan. Ya, tinggal sekarang kita menunggu pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk memanggil 2 orang saksi inisial S dan O. Baru selesai. Ada persiapan khusus nggak sih bang? Karena kan setelah 30 hari kan ada kemungkinan kita bisa bebas gitu karena kurangnya bukti dan segala macam gitu. Nah, dari abang sendiri udah siapkan langkah-langkah lain belum bang? Sebenarnya kalau itu kan kita tetap kepada adas formil ya. Tidak ada langkah-langkah di luar itu. Ya, tetap kita mengabdi kepada hukum acara pidana. Kalau di luar itu berarti rusaklah hukum kita. Ada rencana untuk ke bid propam mungkin? Nanti itu. Ya, Cukup Bang. ya? Oke. Tapi memang sudah ada rencana ke sana ya bang? Nanti. Pendekar hukum kan nggak harus bilang-bilang terbang kan begitu kan? Pendekar hukum cukup berarti dan bertapa seperti itu. Tapi berarti ada dugaan lemahnya penyidik nih Bang ya? Tidak melengkapi sampai P21 jadi. Nanti itu ya nanti. Oke. Oke. Ya, Terima kasih bang. Ya. Yo.